secara struktur anggaran memang sumber pendapatan salah satu adalah pendapatan transfer, adalah pendapatan dari pemerintah pusat yang dalam dari APBN. Salah satunya adalah dana bagi hasil, pajak, dan sumber daya alam (SDA). Yang menariknya, di era Pak Arinal jadi gubernur ini, dana bagi hasil untuk kabupaten kota ini sudah tidak terutang lagi provinsi ini. Jadi hutang-hutang dana bagi hasil sudah lunas. Total hutang kita itu mencapai 365 miliar yang juga menjadi bebannya provinsi, dan itu sudah disalurkan kepada kabupaten kota atas perintah Pak Gubernur Lampung dalam hal ini. Setiap apa yang diajukan oleh provinsi ke DPR itu sudah pasti dianalisa dan dikaji kebenarannya, kebaikannya, dan manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Habib pun. Ya pun. Pemirsa Kupas TV dimanapun berada, saya Donald Haris Sihotang akan menemani Anda sampai 60 menit ke depan dalam program Dialog Interaktif bersama Komisi 3 DPRD Provinsi Lampung. Dialog kita sore hari ini temanya adalah menggenjot kemandirian daerah melalui DBH. DBH itu dana bagi hasil. Nah, apa dan seperti apa kondisi DBH kita di Provinsi Lampung? Bersama saya di studio sudah hadir 4 narasumber. Narasumber yang pertama yaitu Bapak Haji Noverisman Subing, SHMM, Wakil Ketua Komisi 3 DPRD Provinsi Lampung. Apa kabar ini Pak Novel? Kabar baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sehat ya Bang ya? Alhamdulillah sehat. Bang Novel mungkin bisa disapa pemirsa kita. Bang Novel ini dari fraksi apa? Kemudian dari daerah pemilihan mana? Selamat sore pemirsa Kupas TV yang insya Allah kita semua dimuliakan oleh Allah SWT. Saya Noverisman Subing, anggota fraksi PKB dari daerah pemilihan 8 Lampung Timur. Lampung Timur ya Bang ya? Ya, mudah-mudahan masyarakat kita, pemirsa kita di Lampung Timur hari ini juga ikut menonton dan nanti bersama-sama juga secara interaktif mengikuti dialog sore kita hari ini. Terima kasih Bang Nover. Kemudian narasumber yang kedua, Bapak Lenistan Nenggolan, SH, anggota Komisi 3 DPRD Provinsi Lampung. Apa kabar Pak Lenistan? Baik, sehat. Sehat ya? Baik, sama dengan Pak Nover tadi, Pak Lenistan mungkin bisa disampaikan dari partai apa, kemudian daerah pemilihan mana? Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada kami. Saya selaku anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung, sebagai anggota di Komisi 3 dan di fraksi PDIP. Dari fraksi PDIP? Oke. Dapil pemilihan adalah Kota Bandar Lampung, yang sebenarnya saya adalah PAW yang menggantikan Bunda Eva yang saat ini menjadi wali kota Bandar Lampung. Oke, terima kasih Pak Lenistan, perkenalan yang luar biasa. Kemudian narasumber yang ketiga, ini Bapak Marindo KST MM, Kepala BKD Provinsi Lampung. Apa kabar Pak Marindo? Baik, alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Marindo. Ya. Jadi kita juga ngucapin selamat ini ya. Kalau tidak salah sekitar baru 2 minggu jadi Kepala BKD Provinsi Lampung. Ya, siap. Tapi sebenarnya orang lama pejabat baru, gitu ya Pak Marindo ya? Ya, makasih. Baik, terima kasih Pak Marindo. Kemudian narasumber yang keempat, ini Bapak John Nofri, SSTP MIP, Sekretaris Bapeda Provinsi Lampung. Apa kabar ini Pak Nofri? Alhamdulillah sehat Bang. Sehat ya? Ya. Baik, terima kasih Pak Nofri sudah hadir bersama kita dalam dialog kita sore hari ini. Nah, tema diskusi kita ini kan soal masalah dana bagi hasil. Nah, Pak Morindo mungkin bisa dijelaskan. Ya. Dana bagi hasil itu apa saja? Karena mungkin masih banyak masyarakat kita di Provinsi Lampung yang belum memahami apa saja dana bagi hasil itu, ya.
yang ada yang diterima oleh Provinsi Lampung. Silakan Pak Morindo. Baik, terima kasih Bang Haris. Ya, tema kita pada sore hari ini kan mengenai DBH ya. Oke. Tapi memang mungkin sekilas mengenai DBH ini, pada APBD Provinsi Lampung itu ada DBH pusat dan juga ada DBH provinsi yang disalurkan kepada kabupaten kota. Kalau tadi disampaikan Bang Haris mengenai DBH pusat, artinya memang dana-dana yang diterima oleh pemerintah Provinsi Lampung dari pemerintah pusat. DBH itu sendiri adalah dana bagi hasil yang merupakan dana yang dialokasikan dalam APBN, anggaran pendapatan belanja negara, yang dialokasikan kepada pemerintah daerah untuk melakukan pembangunan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Hal ini diatur dalam Undang-Undang APBN. Kemudian yang sedikit viral mungkin di Provinsi Lampung kaitannya dengan DBH Kabupaten Kota, yaitu kaitannya dengan dana bagi hasil terhadap pajak yang dikelola oleh Provinsi Lampung, yang kemudian dialokasikan sesuai dengan ketentuan persentase kepada Kabupaten Kota. Mungkin itu Pak Haris. Oke, jadi Ya, dana bagi hasil ini dari pusat ke daerah ya, Betul. kemudian dibagi dengan kabupaten kota. Oh, yang pusat itu tidak dibagi lagi kepada kota. Oke. Jadi yang pusat itu kaitannya dengan dana bagi hasil pajak, misalnya PBB, kemudian PPh pasal 21, kemudian pasal 25. Nah, itu yang dibagi hasilnya kepada provinsi. Kemudian dana bagi hasil untuk sumber daya alam seperti migas, pertambangan, minyak bumi, itu yang langsung dialokasikan dengan perhitungan persentase di Kementerian Keuangan, kemudian alokasikan dalam APBN, disalurkan kepada pemerintah provinsi, 34 provinsi se-Indonesia. Mungkin itu. Nah, kalau untuk dana bagi hasil ini sendiri Pak Nofri, sebagaimana tadi disampaikan Pak Morindo, ini dari sektor mana saja kita ini mendapat dana bagi hasil, dan untuk tahun 2021 ada seberapa besar dana bagi hasil yang kita terima dari pemerintah pusat? Ya, terima kasih Bang. Mungkin melanjutkan dari Pak Marindo tadi bahwa secara struktur anggaran memang sumber pendapatan salah satu adalah pendapatan transfer, adalah pendapatan dari pemerintah pusat yang dalam dari APBN. Salah satunya adalah dana bagi hasil, pajak, dan sumber daya alam (SDA). Untuk tahun anggaran 2021, target pendapatan kita sebesar 135 miliar, kurang lebih yang bersumber dari DBH. Target ya? Ya, target. Target sampai dengan tanggal 29 April sudah terrealisasi hampir 50%. Hampir sekitar 68 miliaran sudah terrealisasi dan sudah masuk ke rekening kas umum daerah. Nah, bicara dana bagi hasil, betul tadi ada dua kategori Bang Sihotang yang sampaikan Pak Marindo, bahwa ada DBH pusat yang diterima oleh provinsi dan kabupaten kota yang dari aspek potensi, penghasil, dan pemerataan. Sedangkan untuk DBH provinsi ke kabupaten kota itu bersumber dari 5 pajak daerah, di mana pajak daerah yang menjadi kewenangan provinsi yaitu dari sektor PKB, BBNKB, PBBKB, PAP, dan pajak rokok. Itu kita bagi hasilkan ke kabupaten kota sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dalam hal ini Undang-Undang 28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah, serta Perda nomor 2 tahun 2011, di mana porsi-porsi pajak itu sudah diatur dalam ketentuan dimaksud. Jadi berarti jumlahnya beda-beda ya yang diterima kabupaten kota. Ya. Mekanisme perhitungan DBH itu seperti apa Pak Nofri? Ya. Dana bagi hasil pajak khususnya dari provinsi ke kabupaten kota itu kita hitung per triwulan, Bang Sihotang. Jadi memang di triwulan 1 seperti yang saat ini sedang berjalan dari Januari sampai Maret, saat ini kita lakukan penghitungan di mana untuk pajak PKB dan BBNKB porsi dari realisasi yang sampai dengan 31 Maret 70% alokasinya untuk provinsi. Nah, sedangkan 30%-nya untuk kabupaten kota, di mana 30% itu mengacu kepada dua aspek. Yang pertama tadi saya sampaikan aspek potensi, dan yang kedua adalah aspek pemerataan, di mana aspek pemerataan adalah sebesar 50%, sedangkan 50%-nya dari aspek potensi yang diukur dari untuk PKB, BBNKB 35% dari luas wilayah, 35% dari jumlah penduduk, dan 30% dari panjang jalan. Itu untuk PKB dan BBNKB. Sedangkan kalau untuk bahan bakar PBBKB
porsi untuk provinsi sebesar 30%. Untuk kabupaten kota sebesar 70%, di mana 70% itu pun sama distribusi untuk 15 kabupaten kota itu 50% aspek pemerataan, 50% aspek potensi, di mana dilihat dari 50% jumlah SPBU yang ada beroperasi di kabupaten kota dimaksud, dan 50%-nya dari panjang jalan. Demikian juga untuk pajak air permukaan PAP, bagi hasil yang diatur ada 50% porsi provinsi dan 50% fungsi untuk kabupaten kota. Itu sama aspeknya, aspek pemerataan 50%, aspek daerah penghasil 50%. Sedangkan yang terakhir adalah pajak rokok. Pajak rokok ini seperti hanya dengan PBBKB, porsi provinsi hanya 30% dari yang kita terima, sedangkan 70%-nya adalah porsi untuk kabupaten kota. Mungkin itu Bang gambarannya. Jadi kalau menyimak tadi sampai Pak Nopri, kita ini kan di 15 kabupaten kota, tentu kan potensinya beda-beda ini. Daerah mana yang paling besar penerima DBH di Provinsi Lampung 15 kabupaten kota ini Pak Nopri? Kalau dilihat dari realisasi triwulan 4 2020 yang lalu, dana bagi hasil pajak terbesar di Kota Bandar Lampung, yaitu kurang lebih di TW4 itu Kota Bandar Lampung mendapat alokasi sebesar 21 miliar. Sedangkan yang terendah adalah Kabupaten Mesuji. Ya, dia memperoleh alokasi di TW4 DBH pajak provinsi sebesar 8,9 miliar. Kurang lebih seperti itu, Bang. Oke. Bicara tentang DBH ini, Bang Novel, apakah kita di Provinsi Lampung ini sudah maksimal dalam menggali potensi yang ada di daerah ini, atau sebenarnya masih ada yang bisa menjadi potensi sumber untuk menambah dana bagi hasil untuk daerah? Seperti apa Bang Novel? Ya, terima kasih. Dana bagi hasil ini memang menarik sekali untuk didiskusikan, karena salah satu sumber APBD kabupaten kota maupun APBD provinsi ini adalah dana bagi hasil. Saya menyorot soal dana bagi hasil yang disalurkan ke kabupaten kota. Yang menariknya, di era Pak Arinal jadi gubernur ini, dana bagi hasil untuk kabupaten kota ini sudah tidak terutang lagi provinsi ini. Jadi hutang-hutang dana bagi hasil sudah lunas. Hutang di 2020, di 2021 ini. 2021 ini hutang provinsi terhadap dana bagi hasil kabupaten kota lunas. Ya. Padahal selesai ya? Selesai. Hutang ini mulai di era zaman Pak Sardin jadi gubernur. Oke. Itu di 2013 atau 2014 ini sudah mulai terutang. Oke. Dana bagi hasilnya sekitar 700 miliar terutang. Nah dari situlah mulai terutang terus. Hasil tahun ini kita bayar untuk tahun yang lalu sampai dengan 2020. Jadi dua gubernur ini terutang, di sekarang ini yang alhamdulillah bisa tidak terutang lagi. Kita pastikan dulu dengan Pak Morindo, benar nggak utangin udah lunas gitu. Iya, betul. Kan juru bayarnya kan ada di sini, ya kan? Betul. Bener nggak yang disampaikan Pak Novel itu Pak Marindo? Saya yakin dengan Pak Novel, Pak, karena kami dengan Komisi 3 ini kan selalu dikomunikasi baik. Kemudian kami hearing, diskusi. Jadi memang benar apa disampaikan oleh Pak Novel bahwa kita Pemprov Lampung sudah membayar hutang dana bagi hasil kepada kabupaten kota. Hutang itu sebesar yaitu PW 3, triwulan 3 dan triwulan 4. Total hutang kita itu mencapai 365 miliar yang juga menjadi bebannya provinsi, dan itu sudah disalurkan kepada kabupaten kota atas perintah Pak Gubernur Lampung dalam hal ini. Dan ini sudah kami komunikasikan juga dengan Komisi 3, Pak Novel yang memantau kami juga, Pak. Iya, iya. Mungkin itu Bang Otang. Iya. Nah ini selama ini kan sering kita ikuti informasi-informasi di berbagai media publik ya, soal keluhan-keluhan dari daerah. Keluhan dari daerah terkait lambatnya pencairan DBH kabupaten kota, gitu kan? Nah, mereka mengeluh, wah ini belum masuk transfer dari provinsi sehingga pembangunan kabupaten kota tidak jalan. Ini apa yang menyebabkan seperti itu gitu Pak Morindo? Oh ya, baik Bang Otang. Jadi memang saya meluruskan tadi Pak, Ketaris Bapenda tadi kan Pak Jor menyampaikan bahwa proses perhitungan itu adalah per triwulan. Jadi per 3 bulan Bang Otang pembayarannya.
3 bulan awal kita akan melakukan perhitungan, dan itu teman-teman Bapenda proses itu untuk menghitung, kemudian mengalokasikan kepada kabupaten kota. Tentu nggak mudah menghitung itu, karena banyak potensi gitu. Nah, itu ada prosesnya di Bapenda. Lalu kami membayarnya setelah proses-proses itu selesai. Namun yang harus kita perhatikan juga bahwa kami juga menjaga cash flow di Provinsi Lampung, menjaga arus kas, kondisi kas, karena kita kan pendapatan itu tidak semata-mata ada pada saat itu. Jadi ketika proses itu kas kita sudah mulai terisi, barulah kita membayar kepada kabupaten kota. Itu pun setelah proses perhitungan selesai tentunya. Mungkin itu Bang Otang yang terjadi saat ini. Nah, tapi kalau kita lihat kan dari ngikutin cerita tadi dari Pak Nover, kalau di periode sebelumnya sampai di periode terutang, sekarang bisa lunas. Berarti ini kan ada perubahan manajemen ini. Ya kan? Sehingga arus kasnya ini cash flow-nya lebih lancar, gitu. Perubahan apa yang dilakukan gitu Pak Morindo sehingga cash flow-nya ini bisa lancar ini gitu? Iya, sebenarnya sejak Pak Arinal Bununi menjabat di tahun 2019 kan sudah mulai mencicil. Jadi 2020 itu sudah mulai mengalokasikan prioritas anggaran bersama dengan DPRD untuk membayar hutang-hutang bagi hasil. Di 2020 sudah mulai mencicil, kemudian di 2021 tinggal sisanya gitu loh. Jadi sebenarnya penyelesaiannya bertahap gitu ya. Clear-nya sekarang gitu ya. Sekarang clear untuk yang DBH triwulan 3 triwulan 4 2020, alhamdulillah. Dan ke depan mudah-mudahan dalam pengelolaan keuangan proyeksi pendapatan kita bisa tercapai, sehingga beban-beban pembayaran kepada kabupaten kota tidak menjadi terhambat ke depannya. Mungkin itu. Iya. Nah ini Pak Nofri, bicara tentang DBH, tentu ini kan satu paket dengan APBD, ya. APBD itu kan berarti kekuatan fiskal kita selama tahun 2021 kalau tidak salah itu sekitar 7,5 triliun ya. Ya kan? Betul. Pembangunan itu kan ditentukan oleh kekuatan fiskal di suatu daerah. Sebesar apa support dari APBD untuk kemudian dibagi di masing-masing sektor gitu. Nah ini seberapa besar support dari DBH ini untuk pembangunan daerah kita di Provinsi Lampung, Pak Nofri? Ya, terima kasih Bang. Mungkin kembali lagi saya lihat ada 2 kategori. Yang pertama DBH pusat, dana bagi hasil pusat yang kita terima dalam APBD. Untuk tahun 2021 kalau secara porsi memang kita hanya menerima sesuai dengan PMK sebesar 135 miliar. Itu hanya sebesar 1,67% dari pendapatan yang telah ditetapkan dalam APBD sebesar 7,5 triliun. Tapi apapun yang tadi disampaikan Bang Otang betul, seberapa besar ataupun kecilnya namanya potensi pendapatan yang menjadi hak kita dalam APBD tentu sangat memiliki peran dalam pembangunan dan program-program yang saat ini sedang dicanangkan oleh Pak Gubernur. Di samping itu ya tadi di DBH pajak kita mendapat alokasi 70%. Memang untuk pendapatan asli daerah secara keseluruhan di struktur APBD secara target kita sudah memiliki kemampuan fiskal sebesar 44,5% jika sampai dengan 31 Desember itu terrealisasi sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Jadi memang support dari PAD itu sendiri terhadap APBD Provinsi Lampung khususnya saat ini sudah semakin membaik. Mudah-mudahan dengan PAD kita yang mencapai 44 ke depan mungkin akan lebih meningkat sehingga ketergantungan kita terhadap pusat sudah semakin berkurang sehingga kemandirian daerah bisa kita lakukan. Mungkin itu, Bang. Iya. Baik, terima kasih Pak Nofri. Kemudian ini Pak Lenistan ini. Namanya DPR itu kan tugasnya 3, dari budgeting, legislasi, monitoring, gitu kan. Nah, kaitan dengan pengawasan, penerimaan dan penggunaan DBH, seperti apa pengawasan dari Komisi 3 DPR ini kaitan dengan penerimaan dan penggunaan DBH kita di Provinsi Lampung? Mungkin pengawasan dari Komisi 3. Saya pikir secara teknis pengawasan itu sudah melekat setiap ini. Jadi setiap apa yang diajukan oleh provinsi ke DPR itu sudah pasti dianalisa dan dikaji kebenarannya, kebaikannya, dan manfaatnya. Jadi
selama ini saya pikir karena saya juga dapat saya katakan baru bulan ini saya sebagai wakil rakyat dan secara tuntas saya nggak paham isi seluruhnya apa yang sudah ini. Jadi secara teori yang bisa saya paparkan demikian. Nah ini ke Bang Nover ini, ya. Apa kira-kira saran dari Komisi 3 DPRD Provinsi Lampung agar penggunaan DBH itu bisa lebih efektif, tepat sasaran seperti itu? Ya kalau dana DBH ini kan sudah jelas porsinya untuk kemana-kemana aja. Iya. Sifatnya kalau kami di Komisi 3 ini hanya melakukan pengawasan dan yang mengumpulkan dana bagi hasil itu adalah Bapenda yang mengumpulkan. Yang juru bayarnya itu ini ya di BPKD. Ini sudah jelas semua. Untuk apa-apa aja ini. Kami hanya sekedar mengawasi saja. Sampai saat ini dana-dana yang dikeluarkan oleh BPKD ini ya sesuai dengan ketentuan yang mau. Jadi nggak mungkin ya bendahara umum daerah ini mengeluarkan anggaran yang tidak disepakati oleh Pak Gubernur. Dan apa yang dikeluarkan oleh bendahara umum daerah ini itu sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Baik, terima kasih Bang Nover. Kemudian ini coba kita bacakan ada pertanyaan ya dari masyarakat kita publik yang masuk ke studio kaitan dengan tema diskusi kita hari ini. Pertanyaan pertama, kapan dana bagi hasil ke pemerintah Kota Bandar Lampung diberikan? Karena kabarnya masih tertunda beberapa triwulan. Nah, tadi kalau tidak salah tadi disampaikan sudah selesai di 2020. Nah ini ada pertanyaan dari publik ya, mungkin bisa dijawab Pak Morindo? Iya siap Bang. Baik Bang Otang, jadi kalau pertanyaannya hari ini termasuk pertanyaannya Pak. Ya Bang Otang, jadi memang kita sudah menyalurkan dana bagi hasil kepada kabupaten kota termasuk Bandar Lampung di situ triwulan 3 triwulan 4. Tadi Pak John sudah menyampaikan sekitar 21 miliar triwulan 4. Itu sudah disalurkan kepada pemerintah kota Bandar Lampung. Kalau tidak salah itu pada saat di bulan awal April kemarin, dan setelah pada saat di Bank Lampung Pak Gubernur sudah menyatakan akan membayar dana bagi hasil kepada kabupaten kota. Selanjutnya dalam 3 hari ke depan ditindaklanjuti dengan membayar kepada kabupaten kota. Ini tuh Bang Otang, jadi pertanyaannya sudah dibayar kepada Kota Bandar Lampung. Sudah selesai ya? Sudah selesai. Mungkin informasi ini belum sampai ke publik. Nah, diskusi kita sore hari ini sudah terjawab persoalan ini. Kalau urusan DBH, semua kabupaten kota, 15 kabupaten kota di Provinsi Lampung termasuk Bandar Lampung tahun 2020 sudah selesai dibayar oleh Pemda Provinsi Lampung. Betul. Nah, lalu ini pertanyaan kedua, kayaknya lebih pas juga ke Pak Morindo ini. Pertanyaannya soal DBH, kenapa sering mampet penyalurannya ke daerah? Ya, sepertinya tadi sudah dijelaskan di awal tadi, Bang. Sebenarnya bukan mampet sebenarnya, cuma kehati-hatian kita dalam menghitung, kan? Menghitung, kemudian kita memperhatikan kemampuan kas, saldo kas, karena kita Provinsi Lampung kan punya 7,5 triliun belanja yang harus dialokasikan di tahun 2021, 2020 mungkin sebelumnya, sehingga prioritas belanja ini harus diperhatikan gitu kan. Jangan sampai juga urusan wajib dasar itu agak terbengkalai di situ, sehingga alokasi pembayaran itu benar-benar sesuai dengan prioritas pembangunan yang kita lakukan. Tapi tentunya kewajiban karena ini kan hutang ya Pak, itu kan menjadi suatu kewajiban bagi pemerintah daerah untuk membayar, juga menjadi prioritas kita. Namun kan sampai dengan akhir tahun hal itu terbayar gitu. Hanya prosesnya saja yang waktunya yang ada hari baik, bulan baik yang tepat untuk disalurkan. Mungkin itu. Iya. Jadi yang pasti pertama syarat administrasi terpenuhi dulu, gitu ya. Kemudian ada skala prioritas, gitu. Yang pasti tidak ada niatan dari Pemda Provinsi Lampung memang untuk menahan-nahan apa yang menjadi hak dari masing-masing kabupaten kota. Begitu ya Pak Morindo ya? Tidak ada sama sekali kalau itu.